Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Syafira Ajahra, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh. Di sini ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, ada perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, perselisihan antara serikat pekerja. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu yang pertama ada perundingan bipartit. Perundingan bipartit menurut Pasal 1 Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 2004 adalah perundingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Biasanya perundingan ini dengan menaati tata tertib perundingan yang disepakati. Kemudian yang kedua ada mediasi. Mediasi di sini adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama dari proses mediasi ini adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Kemudian yang ketiga ada konsilasi. Konsilasi di sini adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat kerja hanya dalam satu perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau konsilator yang netral. Yang keempat ada arbitrase. Arbitrase di sini adalah suatu perjanjian untuk penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sidang arbitrase biasanya diselenggarakan oleh seorang arbiter. Kemudian yang terakhir ada pengadilan hukum industrial. Pengadilan ini khusus dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi keputusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Di sini ada kasus perselisihan hubungan industrial dan penyelesaiannya. Contoh kasusnya diambil ialah sengketa PHK antara PT XYZ dan karyawannya. Inti dari permasalahannya adalah tepat pada bulan November tahun 2011, PT XYZ memutuskan hubungan kerja dengan 4 orang karyawannya. Namun, keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak. Hal ini membuat para karyawan geram sehingga melaporkan tindakan PT XYZ ke polisi. Dugaan sementara, perusahaan mengintimidasi karena penggabungan beberapa karyawan ke Serikat Buruh Cahaya Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SCBI. Namun, manajemen PT XYZ memilih bungkam atas kasus ini. Bahkan ketika dihubungi tim HRD, manajemen tidak memberikan respon, baik panggilan lewat ponsel maupun pesan singkat tetap diabaikan oleh petinggi perusahaan. Analisis inti permasalahan dari sudut pandang hukum. Untuk menyelesaikan kasus PT XYZ, terlebih dahulu harus menganalisis permasalahan berdasarkan hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mencantumkan aturan berakhirnya perjanjian kerja atau PHK dalam pasal 61. Berikut isi dari pasal 61 ayat 1. Perjanjian kerja berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, 3. Adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga, 3. Dan yang terakhir adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan kerja perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Selain itu, pasal 151 juga menegaskan bahwa tindakan PHK harus dirundingkan dengan pekerja, serikat pekerja, atau pengusaha. Berikut ini bunyi kutipan pasal 151 ayat 2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari.
maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja, atau dengan buruh, apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Jika ditinjau dari undang-undang tersebut, PT XYZ telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pertama, perusahaan ini mengabaikan keberadaan serikat pekerja atau pekerja dengan memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Dalam kasus tersebut, manajemen tidak pernah mengadakan perundingan sebelum mengeluarkan keputusan PHK. Yang kedua, jika terbukti ada intimidasi, PT XYZ terjerat pasal 104 ayat 1 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Penyelesaian dari permasalahan tersebut ialah, sesuai pasal di atas, seharusnya PT XYZ tidak memiliki hak untuk mencegah atau mengintimidasi karyawannya yang bergabung di SCBI. Supaya masalah ini bisa diselesaikan, manajemen perusahaan dan karyawan tersebut harus melakukan perundingan. Biasanya melakukan perundingan bipartit. Jika belum mencapai kesepakatan, selanjutnya melewati tahap mediasi hingga ke pengadilan hubungan industrial. Perundingan Kesimpulan dari kasus tersebut ialah, sebenarnya perkara PT XYZ dan karyawannya bisa dicegah dengan komunikasi yang baik. Artinya, sebelum bergabung di serikat pekerja, karyawan mengungkapkan kepada manajemen perusahaan. Sebaliknya, manajemen perusahaan pun tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak, apalagi Indonesia memiliki aturan khusus mengenai ini. Korporasi manapun dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja atau buruh. Itulah ulasan seputar penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan yang jelas tentang ketenaga kerjaan. Jadi, tidak ada salahnya pengusaha mematuhi peraturan. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.